pemilihan pejabat-pejabat publik adalah amplop, maka itu akan memperkuat kekuatan oligarki. Sudah pasti, karena pengontrol amplop bukan aktivis-aktivis alumni Sumatera 36, tidak mungkin itu. Kalaupun ada sedikit, paling Ma'ruf lah paling. Iya. Itu pun ketularan Mustang. Lautan amplop yang menjadi faktor utama mayoritas pemilih menentukan pilihan itu menjadi problem serius, karena realitas tanda petik kecerdasan sosial yang kebetulan bertemu dengan faktor yang kedua. Faktor kedua adalah status sosial ekonomi masyarakat kita yang meskipun menurut data statistik BPS tingkat kemiskinan makin menurun dan kita semua menjadi saksi, kita setuju bahwa tingkat kemiskinan kita makin menurun. Yang perlu didiskusikan lebih jauh adalah berapa prosentasenya. Prosentase resmi BPS yang terbaru misalnya 8,47%. Kurang lebih 23 juta rakyat Indonesia itu miskin. Tetapi ukuran miskinnya seperti apa? Ukuran miskinnya adalah kalau konsumsinya itu 609.000 per bulan. 609.000 per bulan itu artinya kalau kita konsumsi harian kita 22.000 itu sudah tidak termasuk golongan miskin. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang konsumsinya 22.000 sehari itu bisa menjadi pemilih yang mandiri yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. $609.000 bisa dibayangkan 8,47%. Kalau kita pakai standar Bank Dunia lebih dari 60%. Kalau pakai standar Bank Dunia untuk kelas negara-negara menengah bawah itu dengan konsumsi kurang lebih 770.000 per bulan itu 19,9%, sebut saja 20% miskin. Ketika mayoritas pemilih kita adalah gabungan atau pertemuan antara tingkat pendidikan dengan tingkat status sosial ekonomi seperti ini, maka inilah yang secara struktural dan kultural menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan demokrasi kita. Tetapi problemnya apa di situ saja? Tidak. Problemnya menurut saya adalah karena ideologi politik itu hilang dari para elit-elit politik kita. Kalau mau jujur, yang membuat lautan amplop itu pasti bukan pemilih.
Karena pemilih statusnya adalah menerima. Faktor inisiatifnya pasti dari para politisi, pasti dari para calon pejabat publik yang membutuhkan suara. Saya agak tahu dulu tanda petik perintis amplop ratusan ribu amplop itu siapa. Saya agak tahu itu. Tetapi ketika itu menjadi kisah sukses, daya tularnya lebih tinggi daripada kisah sukses politisi yang rajin di dapil, mempertebal modal sosial dengan modal sosial dan kerja politik yang sistematis di dapil, tanda petik yang berdarah-darah itu, ini daya tularnya kecil. Tapi daya tular teknik amplopisme ini sangat besar. Sehingga kemudian menjadi mainstream. Saya tidak tahu apakah Angga misalnya pernah research, pernah meneliti misalnya anggota parlemen yang sampai duduk di DPR dan DPRD yang bagi yang pernah sekolah di FISIP pasti sangat familiar dengan teori deprivasi relatif. Kalau orang miskin merasa miskin itu biasa, tetapi orang miskin yang kemudian sehari-hari disuguhi oleh pesta-pesta tetangganya, yang pesta-pesta itu betul-betul berjarak, tidak bisa dijangkau. Ibaratnya kalau tetangga masak daging, ya kata Nabi kan kuahnya diperbanyak. Jadi tetangga minimal ya ada kuah dan aroma daging. Ini sama sekali tidak. Perasaan senjang itu kemudian memperparah apa yang secara teknis yang kita pelajari sebagai Gini rasio. Angka itu kemudian diperparah oleh perasaan. Nah, perasaan ini yang kemudian meledak. Ledakan itulah yang kemudian kira-kira menjelma menjadi apa yang ditulis di sini sebagai tragedi Agustus. Apakah ledakan itu murni? Ledakan itu sendiri menurut saya murni. Karena kalau kita ikuti dari dinamika di media sosial misalnya, itu tertangkap dengan jelas. Tetapi pasca ada ledakan-ledakan itu, apakah kemudian ini perkembangannya tetap murni? Itu yang tidak. Tidaknya itu tidak perlu kita bahas di sini. Bagi yang belajar peristiwa 6566, bagi yang belajar peristiwa 74, 78, bagi yang belajar peristiwa 9899, tidak ada yang murni. Awalnya murni, tetapi kita tahu bahwa yang namanya politik itu digerakkan oleh aktor-aktor politik. Setiap aktor politik punya agenda politik. Agenda politik yang berseliweran bahkan kemudian bergesekan, itulah yang kemudian ikut mewarnai ledakan-ledakan itu.
Makanya ketika kemudian sudah ada semacam kompromi di level itu, maka dengan cepat Agustus kemarin itu kemudian lerem. Lerem itu bahasa Prancis. Tetapi apakah akan lerem terus? Tidak, kalau tidak ada perubahan struktural. Tidak, karena potensinya sangat besar. Apa yang membuat agak lerem? Satu itu tadi. Yang kedua, pemerintah punya program-program yang populis. Program-program populis itu membuat persepsi publik bahwa pemerintah ini baik, pemerintah punya niat baik, pemerintah berkomitmen membela rakyat, dan seterusnya, meskipun kemudian ada konstruksi dalam konteks keuangan negara. Demokrasi yang membuat rasa politik pemilik kedaulatan itu terisolasi sesungguhnya dari dinamika politik untuk melahirkan keputusan-keputusan yang bahkan tidak nyambung dengan kepentingan publik secara luas. Ada contoh yang seringkali diangkat dalam konteks ekonomi politik. Ada fakta di negeri kita ini, daerah-daerah yang kaya tambang itu cenderung tertinggal dibandingkan daerah-daerah yang justru tidak kaya tambang. Ini tentang apa? Ini tentang kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh proses politik, tetapi tidak mempertimbangkan realitas kepentingan rakyat di daerah itu. Daerah-daerah tambang itu pertumbuhan ekonominya tinggi dibanding daerah-daerah lain, tetapi pertumbuhan ekonominya bukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang membuat lapangan kerja tumbuh, ekonomi terdistribusi manfaatnya, dan kemudian memperbaiki struktur sosial dan struktur ekonomi di daerah itu. Yang saya tahu, disertasi Bahlil itu ingin mengoreksi realitas ini. Bagaimana menyiapkan atau menyusun kebijakan untuk mengoreksi realitas yang tidak adil ini. Model kebijakan untuk mengoreksi yang seperti ini. Nah, hal seperti ini kalau tidak ada langkah-langkah korektif yang efektif, maka bayangan tentang ancaman disintegrasi itu tidak mustahil. Apalagi di era sekarang di mana informasi disinformasi itu lalu lintasnya sangat padat di dunia
maya di udara, yang itu membangun persepsi sosial, persepsi politik, persepsi ekonomi, termasuk persepsi ketidakadilan yang tidak mudah untuk diantisipasi oleh para petugas negara dan petugas pemerintah. Nah, karena itu menurut saya agenda kami adalah membuat yang tadi itu, tangeh lamun tadi itu, menjadi sesuatu yang terbayangkan secara programatis. Apakah mudah? Tidak mudah. Tidak mudah, karena zaman sekarang ini adalah zaman ketika pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran substantif itu cenderung tidak laku, kalah dengan jalan-jalan yang praktis-praktis saja. Tidak bisa kita melakukan koreksi substansial kalau langkah-langkahnya langkah-langkah praktis, pragmatis, situasional, tanpa desain yang besar dan solid. Karena kalau langkah-langkah yang praktis, pragmatis, situasional itu yang menjadi mainstream, maka solusi-solusi yang muncul adalah solusi-solusi model obat gosok. Itu tantangannya. Saya mau kasih contoh sedikit. Ketika ada realitas bahwa pilkada misalnya itu melahirkan fenomena biaya politik tinggi, maka kemudian yang terpikir adalah solusi praktis, pragmatis, situasional. Ya sudah, kembalikan saja pemilihan lewat DPRD. Karena kalau lewat DPRD maka dinilai akan lebih efisien. Nomor satu, belum tentu lebih efisien. Nomor dua, kasihan penyelenggara pemilu. Bukan faktor. Bukan. Iya. Yang kedua, itu akan menciptakan realitas politik yang dulu dikoreksi. Realitas politik apa? Keterputusan relasi politik antara DPRD dan yang dihasilkan itu dengan rakyat pemilih. Karena dulu pertimbangan utama dari menggeser pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung oleh pemilih adalah untuk memaksa relasi yang dalam, dekat dan sehat antara kepala daerah dengan rakyat yang memilihnya. Rupiah itu bisa masang, ya Mas. Bius harapan-harapan 5.000, 10.000 pekerja-pekerja, misalnya kenek bangunan atau tukang bangunan, ketika istirahat siang itu akan melestarikan.
Nah, kalau pinjol dan judol ini justru menjadi bagian dari permainan sebagian elit, bahaya. Jadi tantangannya berat. Tetapi meskipun tantangannya berat, kalimat klasik yang kadang-kadang menjadi sangat garing, jangan lelah mencintai Indonesia, itu tetap mesti relevan bagi keluarga besar KHMI. Karena memang tugas sejarahnya, panggilan sejarahnya, tanggung jawab sejarahnya adalah ikut menavigasi perjalanan Republik ini. Kelanjutan dari cita-cita generasi Pak Lafran untuk menjaga, memperkuat, memperkokoh eksistensi Republik dan mempertinggi derajat rakyat, derajat hidup rakyat. Dan itulah yang ada di depan kita. KHMI yang sukses adalah KHMI yang menghidup-hidupkan HMI. KHMI-nya sukses tapi HMI ini sepi, itu dosa sejarah. KHMI ini hebat-hebat tapi HMI-nya kurus kering dalam pengertian aktivitasnya megap-megap, kemudian komisariatnya mendap-mendip, cabangnya kurang sehat, dan seterusnya itu dosa rek kita rek. Ini bahan bagi ketua Batko, ketua cabang, ketua komisariat nagih senior-senior. Mengapa? Karena bangsa ini butuh kader-kader yang mengerti tentang pluralisme, bertradisi pluralisme, bisa menerjemahkan Islam yang maju, yang modern, yang inklusif, yang bisa menjadi jembatan bukan saja di kalangan umat Islam yang penuh kepelbagaian, tetapi juga di kalangan pluralitas bangsa kita yang lain. Dan kalau HMI setia dengan hitohnya, yang paling bisa melakukan itu adalah orang-orang yang pernah dikader di HMI, yang bisa menjadi jembatan, bisa bergaul kemana saja dengan indah, tanpa kehilangan identitas, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi penjahit bagi kebinekaan. Nek mati rugi bangsa kita, rugi umat Islam. Kalau kerugian itu bergulung-gulung, ya berarti akan ada patahan sejarah dalam perjalanan bangsa ini. Kalau sejarah itu patah, maka sulit lagi, butuh waktu untuk nyambungnya. Itulah 59 tahun KHMI. Mari kita menggarisbawahi tanggung jawab itu dengan kemampuan KHMI secara institusi, dan kita masing-masing kita
punya tanggung jawab untuk memastikan HMI tetap hidup, hadir, sehat, dan produktif sebagai organisasi kader. Amin.